dari video tersebut bisa kita lihat bahwa pendidikan anti korupsi sangatlah penting bagi para siswa sekolah untuk menjadikan generasi muda yang berprestasi dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Gunawan. Saya dari STM IFMI Cirebon, dari program pertukaran mahasiswa Universitas Pendidikan YSA dengan NIM 2410810277. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Korupsi bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia. Berbagai proyek besar seperti Hambalang, BLBI, dan Bus Transjakarta menjadi bukti nyata dampak buruk bagi korupsi. Ironisnya, para pejabat yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi pelaku utama dalam korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya nilai anti korupsi yang seharusnya tertanam dalam diri mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan perekonomian. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi, ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu melawan hukum, yang kedua memperkaya diri atau orang lain, dan yang ketiga dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa adanya peran pendidikan. Sekolah sebagai tempat pembinaan generasi muda memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Hal ini menyatakan bahwa pendidikan di sekolah dapat efektif untuk mencegah korupsi di masa depan. Pendidikan anti korupsi tidak hanya sebatas penyampaian materi, tapi juga harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dalam kegiatan sekolah. Selain di sekolah, pendidikan anti korupsi juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Namun, sekolah dianggap lebih efektif dalam menjangkau generasi muda secara luas. Pendidikan anti korupsi sekolah harus terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Tujuannya agar siswa memahami upaya pemberantasan anti korupsi dan peran mereka dalam menjaga nilai-nilai anti korupsi. Materi yang disampaikan harus mencakup peran serta siswa dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan 7 nilai luhur sebagai perilaku anti korupsi, yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, etos kerja, kemandirian, keadilan, dan kepedulian. Nilai-nilai ini bertujuan untuk melawan mentalitas korupsi yang kerap muncul karena lemahnya integritas. Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah masih menghadapi banyak tantangan. Perilaku korup seperti terlambat datang, mencontek, konsumtif masih sering dijumpai di kalangan siswa. Bahkan, guru pun tak luput menjadi perilaku terlambat mengajar. Ironisnya, hukuman yang diberikan kepada siswa dan guru tidak sebanding, menunjukkan kurangnya konsistensitas dan menegakkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yang efektif seharusnya mampu melahirkan budaya integritas di seluruh lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki kesadaran tinggi untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kemandirian, keadilan, berani, dan peduli terhadap aturan. Pendidikan anti korupsi haruslah komprehensif dan menjadi aktif, yaitu kognitif pengetahuan, afektif sikap dan nilai, dan psikomotorik keterampilan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep anti korupsi, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi masih belum terintegrasi dalam kurikulum. Hal ini menyebabkan banyak sekolah yang belum secara konsisten menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran yang tepat dibutuhkan untuk menanamkan karakter anti korupsi pada siswa. Guru dapat menggunakan berbagai media untuk menerapkan pendidikan anti korupsi seperti tabel angka korupsi, video tentang korupsi, media ular tangga korupsi, dan media lainnya yang tersedia di media sosial. Komisi Pemberantasan Anti Korupsi atau KPK. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan yang menumbuhkan perilaku anti korupsi seperti warung kejujuran untuk memantau karakter jujur siswa. Kreativitas guru sangatlah penting dalam menerapkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Guru haruslah menjadi suri tauladan dengan menunjukkan perilaku seperti tepat waktu, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Guru juga harus mengakui kesalahannya dan tidak menjawab pertanyaan dengan asal-asalan. Ketika ditegur siswa, guru harus menerima dengan lapang dada yang seharusnya merasa selalu benar akan diterima oleh siswa.
Pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu dengan menunjukkan perilaku anti korupsi yang membiasakan siswa untuk berani menegur jika melihat tindakan yang salah. Guru harus menerima teguran dengan lapang dada, dan murid tersebut tidak meniru perilaku siswa yang salah. Sebaliknya yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Menanamkan anti korupsi pada siswa bukanlah suatu tugas yang mudah. Diperlukan waktu, strategi pembelajaran yang tepat, dan komitmen dari guru untuk menghasilkan generasi muda yang berintegritas. Guru seringkali menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi ke dalam mata pembelajaran. Kurangnya pengetahuan, keteladanan yang kurang dari guru, keterbatasan program sekolah, dan kesulitan dalam memilih materi yang tepat menjadi faktor utama penghambat. Hal ini menyebabkan suasana pembelajaran tidak menarik dan memotivasi siswa untuk berperilaku anti korupsi. Selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi guru tentang pendidikan anti korupsi juga menjadi hambatan. Bahkan ada sekolah yang belum memahami bahwa pendidikan anti korupsi harus terintegritas dengan semua mata pembelajaran. Hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Meskipun implementasi pendidikan anti korupsi belum optimal, beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada siswa. Upaya tersebut adalah yang pertama yaitu kejujuran. Biasakan siswa untuk mengambil tindakan atau mengambil sesuatu dengan jujur, seperti kandil kejujuran. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Ajarkan siswa untuk bersyukur dengan apa adanya yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu kemampuan menghadapi masalah. Dorong siswa untuk menyelesaikan masalah jalan pintas yang tidak merugikan orang lain dan dukungan saat mereka kesulitan. Yang keempat yaitu keberanian dan kepercayaan diri. Biarkan siswa belajar dari kesalahan. Ajarkan mereka untuk berani melawan hal yang salah dan percaya diri apa yang mereka yakini. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanamkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Disiplin. Ajarkan siswa untuk menghargai waktu dan mengikuti aturan sekolah. Yang ketujuh yaitu ajarkan siswa untuk saling berbagi dengan teman. Dan yang terakhir yaitu kepedulian. Tanamkan rasa empati kepada orang lain. Seperti misalkan ada kawan yang terjatuh, dia bisa untuk menolong teman tersebut. Menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini sangatlah penting untuk membangun karakter anti korupsi pada siswa. Dengan karakter yang kuat, diharapkan generasi muda dapat menjaga dan mengurangi tindak korupsi di masa depan. Jadi, kesimpulannya yaitu implementasi pendidikan anti korupsi belum sepenuhnya terintegrasikan ke dalam semua mata pembelajaran. Guru belum mampu menjadi teladan bagi siswa ketika berada di sekolah, dan strategi pembelajaran yang ditetapkan guru belum mampu memberikan minat dan motivasi untuk mengurangi perilaku korupsi pada siswa. Nilai integritas sebaiknya ditanamkan sejak dini agar nanti menjadi karakter dan menjadi kebiasaan bagi siswa untuk menghindari perilaku korupsi di masa mendatang. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam implementasinya seperti kurangnya pengetahuan dan keteladanan guru, keterbatasan program sekolah, dan kesulitan dalam memilih materi yang tepat bagi siswa. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan cara integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam semua mata pembelajaran, gunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa, berikan contoh dan teladan yang baik dari guru, libatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan anti korupsi, lakukan sosialisasi dan pelatihan bagi guru tentang pendidikan anti korupsi. Yang terakhir yaitu buatlah program sekolah yang komprehensif untuk menanamkan nilai-nilai materi anti korupsi. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, diharapkan pendidikan anti korupsi sekolah dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan generasi muda yang berintegritas dan anti korupsi. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.